membahas tentang emboli paru ya. Jadi tromboemboli paru itu didefinisikan sebagai adanya suatu obstruksi di arteri pulmonalis utama atau cabangnya oleh trombos. Dan emboli paru itu merupakan salah satu manifestasi klinis daripada venous thromboembolism yang life threatening, artinya yang harus segera kita selamatkan, karena kalau tidak ya pasiennya bisa fatal ya, dan cenderung meninggal kalau dia tidak pengobatan kita tidak adekuat atau kita tidak hati-hati dengan diagnosisnya, maka pasiennya bisa meninggal. Kemudian insidensinya itu ada sekitar 75, beberapa penelitian mengatakan 75 dan juga 240 kasus per 100.000 pasien, dan merupakan kejadian ketiga yang paling sering dijumpai pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Sebenarnya emboli paru ini bisa kita cegah ya. Jadi emboli paru ini suatu penyakit yang kita bisa preventable ya kan, dan ini sangat berpengaruh terhadap mortalitas pada pasien yang dirawat di rumah sakit ya. Jadi ada banyak sebenarnya patogenesis dari emboli paru. Jadi tadi saya kemukakan bahwa emboli paru itu merupakan suatu acute life-threatening complication. Jadi acute life-threatening complication, dan memang ini merupakan bentuk daripada bentuk tromboemboli yang lain. Dan kalau kita dari patogenesis ini, memang tromboemboli paru itu usually merupakan salah satu komplikasi dari beberapa penyakit. Contohnya ini ya, misalnya pada suatu kondisi deep vein thrombosis. Jadi ada banyak faktor yang dapat menyebabkan tromboemboli paru, misalnya agregasi platelet ya kan, kemudian malignansi, surgery, trauma, hipertensi, infeksi bakteri, kemudian pemakaian katup jantung artificial, kemudian pasien dengan penyakit bawaan ya, di mana adanya defek kongenital atau ada kelainan bawaan dari defek pada koagulasi, kemudian penggunaan obat-obatan dan juga kondisi kehamilan, kemudian obesitas ya kan, dan juga kondisi fraktur, imobilisasi jangka panjang, kemudian dia duduk lama di pesawat ya kan, ini semuanya dapat menyebabkan risk factor untuk terbentuknya emboli paru. Jadi sebelum terbentuknya emboli, maka akan terbentuk dulu trombosis, di mana trombosis ini merupakan proses dari 3 faktor ya, kalau kita sebut sebagai Virchow. Jadi ada vessel injury, kemudian kerusakan pembuluh darah maksudnya ya, kemudian ada hypercoagulable state atau status hypercoagulation, kemudian juga ada stasis pembuluh darah, stasis di vena. Dan semua kondisi ini akan menyebabkan terjadinya pembekuan darah yang muncul di vena-vena ya kan, terutama di vena kaki ya kan. Kemudian tipikalnya dia bisa menyebabkan hypercoagulable stasis ya, dan ini dapat menyebabkan embolisasi clot. Jadi clotnya itu lepas dan dapat menyebabkan embolisasi seperti itu ya. Bentar ya. Nah, kemudian ada juga beberapa faktor risiko yang sudah diteliti ya. Jadi kalau misalnya hiperhomosisteinemia ya kan. Jadi kalau hiperhemosisteinemia itu sangat tidak signifikan ya. Jadi bisa saja dijumpa, bisa saja tidak ya. Kemudian adanya yang mutasi faktor Leiden, mutasi daripada faktor 2, mutasi pada gen pengkoding faktor 2 atau protrombin ya kan. Kemudian juga ada yang keluar itu defisiensi antikoagulan alamiah, antitrombin 3, protein C, protein S ya kan. Kemudian insufisiensi daripada tissue plasminogen factor inhibitor ya kan, trombomedulin, dan juga protein C endothelial receptor seperti itu. Kemudian ada juga beberapa faktor risiko yang inherited ya, atau diturunkan. Kalau yang acquired itu ada banyak ya.
misalnya bed ridden lama, lebih dari 3 hari, kemudian juga operasi laparoskopi surgery, kemudian obesitas, dan juga misalnya pregnancy, dan juga ada yang varises. Jadi kalau ada teman-teman yang ada varises varises di kaki ya, itu kita harus hati-hati ya, karena kalau pasien dengan varises di kaki itu merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya emboli paru. Kemudian juga contoh lain juga yang medium itu contohnya pasien dengan kemoterapi, kemudian pasien dengan pemasangan central venous catheter, central venous line, ya kan. Intinya kalau ada pemasangan akses pembuluh darah, ya maka pemasangan aktif benda asing, ya, misalnya kayak CVC, kemudian PICC, peripheral inserted central catheter, ya kan, kemudian indwelling catheter itu juga semuanya faktor risiko untuk terbentuknya emboli gitu. Kemudian juga yang strong tadi ya fraktur, ya kan, kemudian hip knee replacement, operasi, kemudian major trauma, dan juga spinal cord injury, ya. Nah ini penting ya, karena ini merupakan bagaimana cara kita mengidentifikasi pasien dengan resiko tinggi atau resiko sedang atau resiko rendah untuk terjadinya venous thromboembolism ya. Nah, contohnya ini ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menggunakan beberapa sistem scoring. Jadi ada menggunakan sistem scoring Geneva, kemudian sistem scoring Wells Rule, dan juga asesmen empirik dengan faktor risiko tadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada faktor-faktor risiko itu, dan juga penegakan diagnosanya itu dengan bisa menggunakan D-dimer, CT pulmonary angiografi, kemudian ventilation perfusion scanning, ekokardiografi, dan satu lagi ada JUS atau compression ultrasound ya, jadi USG pembuluh darah. Kemudian kita nilai bagaimana stratifikasi risikonya ya dengan menggunakan sistem scoring, ya kan, ada dengan menggunakan sistem scoring, kemudian dengan menggunakan beberapa biomarker, dan juga dengan menggunakan ekokardiografi, di mana ekokardiografi kita bisa melihat adanya disfungsi daripada right ventricle, dan juga CT pulmonary angiografi. Kemudian treatmentnya itu bisa dengan menggunakan antikoagulan parenteral, juga bisa menggunakan antikoagulan oral, bisa menggunakan fibrinolitik, atau misalnya dengan menggunakan kateter directed. Jadi penggunaan kateter itu langsung ditujukan ke tempat lesinya, ya kan. Kemudian juga long term clinical course-nya. Jadi misalnya ketika kita memberikan antikoagulan, maka adalah bisa pendarahan. Jadi kita harus asesmen risiko pendarahannya seperti itu. Kemudian juga kita juga harus memprediksikan kemungkinan emboli parunya itu berulang atau kekambuhannya juga sangat besar gitu. Nah, kalau kita lihat di bawahnya ini, tabelnya ini, kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan assessment kita bisa memprediksi apakah dia high clinical probability atau low. Kalau dia high clinical probability, dengan adanya instabilitas hemodinamik, maka kita pikirkan CT pulmonary angiografi. Kalau CT pulmonary angiografi nggak ada, maka kita lakukan ekokardiografi. Dan kalau misalnya memang dia high risk, ya, artinya high risk itu dengan instabilitas hemodinamik, misalnya ada tanda-tanda hipotensi, ya kan, cyanosis, maka kita lakukan primary perfusion plus antikoagulan terapi seperti itu. Tapi kalau misalnya dia low atau intermediate clinical probability, kita evaluasi instabilitas hemodinamik, dan juga kita evaluasi di dimer ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan CTPA atau ventilation perfusion lung scanning ataupun compression ultrasound apabila dijumpai tanda-tanda di vein thrombosis. Kalau intermediate, kita lakukan antikoagulan, ya kan, dan reperfusi itu kalau memang sangat-sangat diperlukan. Tapi kalau dia low risk, kita menggunakan antikoagulan, tapi pasien bisa disarankan rawat jalan, seperti itu, ya. Nah, ini tadi ya, kalau misalnya high mortality
pulmonary embolism, ya kan? Kita bisa pasiennya dengan shock atau hypotension, kemudian bisa atau dengan pulmonary embolism severity index, ya, atau simplified pulmonary embolism severity index yang positif, kemudian adanya disfungsi daripada ventrikel kanan. Ingat, kalau kita berbicara tentang emboli paru, artinya ada problem di arteri pulmonalis. Kalau ada problem di arteri pulmonalis oleh karena pulmonary emboli, sudah pasti ada problem di jantung bagian kanan atau right ventricle. Karena right ventricle itu berhubungan dengan paru-paru. Dan satu lagi adalah cardiac laboratory biomarker. Biasanya cardiac laboratory biomarker itu yang kita pakai bisa troponin ataupun NT-proBNP, ya, seperti itu. Nah, kalau di intermediate, dia tidak ada tanda-tanda shock atau hypotension, tapi bisa kita lihat adanya positif di pulmonary embolism severity index, dan juga ada tanda-tanda disfungsi atau juga ada problem di cardiac laboratory biomarker, seperti itu. Nah, ini tadi ya, definisi daripada shock instabilitas hemodinamik itu adalah yang pertama adalah cardiogenic shock, jadi cardiogenic arrest, sorry. Jadi pada waktu cardiogenic arrest itu, jadi cardiac arrest, jadi pasien-pasien itu datang dengan cardiac arrest, jadi dia membutuhkan resusitasi kardiopulmoner. Atau kita jumpai tanda-tanda obstructive shock, di mana shock sistem systolic blood pressure-nya di bawah 90, atau pasien membutuhkan vasopresor untuk mencapai blood pressure di atas 90 atau adequate filling status. Jadi adequate filling status itu diputuskan dengan melihat bagaimana mean arterial pressure, jadi MAP itu targetnya di atas 65. Dan satu lagi adalah dijumpai tanda-tanda end organ hypoperfusion, jadi dijumpai tanda-tanda hipoperfusi organ, misalnya gangguan status mental, kemudian pasien masa kedinginan, kulitnya jadi pucat, oliguri, anuri, dan juga peningkatan kadar laktat, seperti itu. Dan satu lagi adalah persistent hypotension, jadi systemic hypotension persisten, di mana tekanan darahnya itu di bawah 90 ataupun penurunan sistolik di atas 40, dan ini bertahan selama 15 menit dan tidak disebabkan oleh aritmia, hipovolemia ataupun sepsis, seperti itu. Dan juga kita lihat ini adalah bagaimana gambaran daripada ekokardiografi yang berperan dalam kondisi kolaps hemodinamik, ya kan, pada pasien-pasien dengan emboli paru, ya. Jadi dijumpai dengan dilatasi right ventricle, kemudian peningkatan NT-proBNP, kemudian adanya dari EKG adanya ada RBBB, right bundle branch block, baik komplit ataupun incomplete yang baru, kemudian elevasi segmen ST anteroseptal, ya kan, berarti di segmen V1, V2 dan V3, V4, dan juga atau bisa dijumpai depresi ataupun inversi T-wave, T-inverted, ya, anteroseptal. Dan juga karena dia emboli, maka ada dijumpai tanda-tanda myocardial necrosis, di mana dijumpai peningkatan daripada elevated kadar troponin I dan troponin T. Jadi tadi saya kemukakan bahwa peningkatan NT-proBNP dan juga peningkatan troponin itu memiliki dua arti. Kalau dia peningkatan NT-proBNP itu petanda adanya disfungsi daripada right ventricle. Kalau dia peningkatan kadar troponin itu tanda adanya myocardial necrosis. Jadi myocardial necrosis itu merupakan fase lanjutan dari myocardial ischemic. Ischemic tetap tolong, maka menyebabkan myocardial necrosis, ya. Kalau melihat patofisiologinya ini ya, seperti ini ya, bagaimana peningkatan afterload dari right ventricle menyebabkan dilatasi, kemudian insufisiensi, peningkatan tekanan, kemudian kebutuhan oksigen demand meningkat, ya, kemudian dapat menyebabkan inflamasi, dan juga dapat menyebabkan shunt daripada arteri vena, yang ujung-ujungnya akan menyebabkan gangguan kontraktilitas dan juga menurunkan ventricle output daripada ventricle kanan, sehingga ujung-ujungnya dapat menyebabkan systemic blood pressure dan juga akan menurunkan coronary perfusion dan juga oksigen delivery di right ventricle, yang ujung-ujungnya tadi akan menyebabkan myocardial necrosis, seperti itu, ya. Oke, ya, ini tadi kira-kira gambaran ekokardiografi, ya, pada pasien-pasien dengan pasien-pasien dengan emboli paru, ya. Ini tidak usah saya kemukakan, ya. Nah, clinical presentation-nya apa? Jadi pasien-pasien dengan emboli paru akut, ya, paling sering itu ada mengeluhkan dyspnea, kemudian tachypnea dan tachycardia, kemudian chest pain, ya, dan juga bisa mengeluhkan batuk atau cough, ya, kemudian hemoptysis, dan juga bisa syncope atau leg pain ataupun swelling. Dan
tadi saya kemukakan ya, sign and symptom untuk life threatening pulmonary embolism itu, ya sekali lagi teman-teman ya, kalau ada pasien mengeluhkan nyeri dada ya, chest pain dengan apa namanya hipotensi ya, kemudian misalnya dia hipotensi, kemudian adanya tanda hemodynamic shock yang tadi ya, itu merupakan tanda embolism. Kemudian dari blood gas analysis ya, dijumpai adanya hipoksemia, ya kan? Kemudian bisa dijumpai hipoksemia pada 40%, ya kan? Dan juga bisa dijumpai hipokapnia seperti itu. Kemudian dari gambaran EKG itu kita bisa lihat adanya gambaran tadi T inversi V1 V sampai V4, kemudian juga T inversi ya di segmen anteroseptal. Kemudian juga bisa kita jumpai adanya S1, Q3, T3 pattern, nanti saya tunjukkan EKG-nya. Kemudian right middle branch block, dan juga ada tanda-tanda yang lain, stres jantung kanan, kemudian takikardia, arrhythmia, dan juga atrial fibrilasi, ya, seperti itu. Kemudian yang perlu Anda perhatikan juga adalah kadar D-dimer. Jadi kadar D-dimer dan fibrin degradation product itu merupakan salah satu petanda peningkatannya petanda thromboembolism akut. Dan D-dimer itu memiliki negatif predictive value yang tinggi. Jadi kalau misalnya hasilnya rendah atau negatif, sepertinya VT bisa kita singkirkan gitu ya. Tapi kalau positif belum tentu pasti suatu deep vein thrombosis ya, seperti itu. Dan satu lagi faktor yang sering dijumpai pada emboli paru adalah BNP ya, brain natriuretic peptide dan troponin, yang mana petanda ini merupakan salah satu petanda adanya disfungsi daripada ventrikel kanan, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan beberapa parameter untuk mendifferential diagnosis adanya emboli paru, ya, seperti itu. Nah, ini juga beberapa sistem scoring yang bisa kita pakai ya. Jadi kita bisa menggunakan well score, kemudian kita bisa menggunakan Geneva Clinical Predictive Rule untuk emboli paru. Jadi kalau teman-teman ada pasien dengan kecurigaan emboli paru, jadi teman-teman harus bisa memahami atau menggunakan sistem scoring ini ya. Jadi apakah ada tanda-tanda deep vein thrombosis? Jadi kita tadi sepakat bahwa emboli paru merupakan komplikasi dari deep vein thrombosis, ya kan? Kemudian apakah ada alternatif diagnosis lain selain PE ya? Misalnya kalau dia Anda yakin bahwa tidak ada di dalam, misalnya dari pemeriksaan fisik Anda tidak ada tanda-tanda pneumonia, tidak ada tanda asma, tidak ada tanda PPOK, ya kan? Kemudian heart rate index 100, kemudian ada riwayat imobilisasi lama, dan ada riwayat sebelumnya PE atau DVT, hemoptysis, aktif malignansi, ya. Seperti jadi ini semuanya bisa membantu Anda, dan juga bisa menggunakan Geneva Clinical Predictive Rule untuk emboli paru. Ya. Ini tadi yang saya bilang tadi, pulmonary embolism severity index. Jadi ada beberapa banyak ya, ada umur, jenis kelamin, kemudian history cancer, heart failure, systolic blood pressure di bawah 100, RR di atas 30, dan gangguan status mental. Begitu juga dengan pulmonary embolism breakout criteria ya. Nah, ini tadi ya S1, Q3 dan T3. Jadi kita lihat ada ada gelombang S pada lead 1, ya kan. Kemudian pada lead 3 kita lihat gambaran Q patologis, dan di lead 3 juga kita ada lihat gambaran T inversi pada lead 3, lead AVF, dan juga lead V1 sampai V4. Jadi T inversinya V1 sampai V4 anteroseptal. Kemudian juga kita lihat ada gelombang S-wave pada lead 1, ya kan. Kemudian ada Q patologis pada lead 3, dan ini merupakan petanda adanya disfungsi daripada right ventricle, ya kan, atau juga bisa dijumpai tanda dilatasi pada ekokardiografi, dan ini salah satu petanda atau marking adanya acute pulmonary embolism, ya. Nah, kemudian kita sedikit membahas tentang tentang imaging testnya. Jadi bisa kita menggunakan
CT pulmonary angiography, ya, computed tomographic pulmonary angiography. Kemudian mana ini merupakan gold standard atau standar baku emas, tapi kalau standar baku emas itu adalah pulmonary angiography. Yang CT pulmonary angiography juga merupakan satu misalnya. Tapi yang paling kita ketahui bahwa pulmonary angiography yang paling bawah ini merupakan standar baku emas. Kelemahannya itu adalah dia sangat invasif dan tidak tersedia pada semua center dan high risk radiation. Jadi radiasi itu sangat-sangat tinggi. Jadi kita harus juga mengedukasi pasien bahwa tindakan-tindakan ini juga sangat-sangat bersifat radiasi. CT pulmonary juga seperti itu. Jadi yang paling tinggi adalah pulmonary angiografi, yang kedua adalah CTPA, ya kan? Dan yang paling aman sebenarnya ventilation perfusion lung scanning atau VQ scan. Tapi VQ scan ini permasalahannya adalah sangat-sangat dependen daripada pembacanya. Kemudian juga inter-observer variability, jadi interpretasi bisa berbeda-beda dan juga tidak tersedia di segala center, ya. Ini yang penting teman-teman bisa tahu ya bahwa ini adalah gambaran CT pulmonary angiography. Jadi kalau CT pulmonary angiography pada pasien dengan emboli paru, ya, ventilasinya tidak ada, karena ventilation perfusion lung scanning. Jadi ventilasinya nggak ada masalah, bagus ya. Anda lihat ini bisanya hitam semua, tapi di perfusionnya banyak defek. Ini ada hitam, ini ada putih, ini hitam, putih. Kira-kira seperti itulah gambarannya kira-kira. Dan ketika kita lakukan kita lakukan CT scan, ya, ini ada namanya trombosis ya di arteri pulmonalisnya itu, ya. Kemudian ini juga gambaran ekokardiografi, ya. Nah, ini teman-teman contohnya ya, ada giant thrombosis ya. Di sini ya, ini menyebabkan oklusi yang total, dan juga ini juga ada giant thrombosis menyebabkan total giant thrombosis di trunkus pulmonalis, dan juga ini trunkus pulmonalis, dan ini di ventricle kanan ya. Itu. Ini juga Anda lihat ini ada gambaran filling defect ya pada branch cabang daripada arteri pulmonalis. Ini ada filling defect ya. Ini Anda lihat adanya trombosis ya. Ini juga dia ada trombosis ya di arteri pulmonalisnya. Nah, ini diagnostiknya, ini yang penting untuk Anda ya. Jadi diagnostiknya itu adalah apakah misalnya assessment klinis. Jadi kita ada bisa pakai Wells score, PACE, pneumonia, severity index, Anda bisa menggunakan itu. Kemudian apakah dia low atau high. Kalau high, CTPA. Kalau no pulmonary embolism berarti bukan treatment. Jadi kalau confirm treatment. Tadi kalau misalnya nggak ada CTPA, Anda boleh menggunakan ekokardiografi. Nah, kalau misalnya dia positif, Anda bisa mendiagnosanya dengan CTPA. Kalau dia CTPA-nya confirm, treatment. Kalau tidak, berarti bukan suatu emboli paru ya. Tapi kalau misalnya tidak ada CTPA, Anda bisa menggunakan ekokardiografi sebagai suatu modalitas untuk penanggulangan diagnosa emboli paru ya. Ini dilakukan kalau pasiennya hemodinamiknya yang tanpa pasiennya, maksudnya dengan stabil, dia tidak ada tidak ada gangguan hemodinamik. Tapi kalau misalnya instabil, langsung kita lakukan transtorakal ekokardiografi langsung aja gitu ya. Karena kan kita harus cepat disfungsi left ventricle. Kalau tidak, berarti kita harus evaluasi kemungkinan shock yang lain. Kalau iya, lakukan segala CTPA. Kalau yes, berarti positif, berarti dia treatment emboli paru yang risiko tinggi. Tapi kalau tidak, kita harus evaluasi yang lain kemungkinan shocknya. Mungkin karena cardiogenic shock yang lain, ya seperti itu. Nah, saya rasa kalau treatment saya bahas sedikit-sedikit aja ya. Jadi harus menggunakan oksigen, ya kan? Kalau dia nggak stabil, Anda bisa menggunakan high flow nasal kanul atau ventilasi, ataupun kalau misalnya dia stabilitasnya yang ekstrim, misalnya cardiac arrest, kita bisa menggunakan ventilator gitu ya. Dan paling penting adalah reperfusi, karena kita tidak mungkin bisa mentreatment hipoksemianya kalau reperfusi kita tidak benar gitu ya. Oke. Jadi kita bisa menggunakan vasopresor, bisa menggunakan dobutamin ataupun norepinefrin ya.
Tapi kita juga harus hati-hati ya, karena kalau norepinefrin dapat menyebabkan vasokonstriksi, kemudian kalau dibutamin dia dapat menyebabkan hipotensi arterial ya. Nah ini ya prinsipnya ya, kalau dia high risk pulmonary embolism ya, initial antikoagulan kita trombolitik ya, dosisnya berbeda. Kalau intermediate kita menggunakan heparin bolus ya kan, tapi kalau low risk kita lihat ininya karakteristiknya. Kalau ada gangguan creatinine clearance dan juga obesitas berat, kita menggunakan fractional heparin atau heparin biasa. Kalau dia memungkinkan memakan direct oral antikoagulan, kita menggunakan oral antikoagulan. Contohnya adalah dabigatran, rivaroxaban, sama edoxaban. Itu ada merek katanya itu Xarelto, Eliquis, dan Lixiana ya. Kemudian kalau dia malignansi, kita menggunakan low molecular weight heparin. Ini contohnya enoxaparin ya, merek dagangnya itu namanya Lovenox ya. Kalau dia misalnya memang kontraindikasi pemberian direct oral antikoagulan, kita menggunakan LMWH seperti itu ya. Nanti ini kalau Anda mau lebih baca lagi nanti bagaimana kerjanya. Jadi kalau fractional heparin dia bekerjanya di faktor 10A, di trombin juga. Kalau direct itu kalau dia LMWH dia kerjanya juga di faktor 10A. Kalau antagonis vitamin K itu bekerjanya di faktor 7A dan faktor 10 ya. Nanti ini tidak usah saya bahas ya. Jadi tadi kalau misalnya kalau dia acute pulmonary embolism, kita harus menggunakan fibrinolitik. Yang paling sering adalah fibrinolitik. Jadi fibrinolitik itu kita menggunakan alteplase ya. Jadi alteplase 100 mg selama 2 jam intravena. Jadi kalau misalnya tadi ya jangan lupa kan, jadi kalau kita tanda-tanda emboli paru dan tidak ada kontraindikasi fibrinolitik ya, Anda berikan alteplase. Jadi apa kontraindikasinya? Jadi tidak ada tanda-tanda perdarahan ya, stroke hemorragik, kemudian ischemic stroke, malignansi, active bleeding ya kan, atau adanya riwayat operasi besar 3 minggu seperti itu, oral antikoagulan ya kan. Jadi tapi oral antikoagulan itu relatif ya. Tapi sekali Anda putuskan fibrinolitik, maka Anda meningkatkan risiko untuk perdarahan ya. Gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Jadi sedikit infak paru. Jadi infak paru itu merupakan komplikasi daripada emboli paru ya. Salah satu etiologinya yang paling sering itu adalah infeksi, kemudian malignansi, kemudian adanya surgical iatrogenik atau memang karena proses operasi ya. Seperti itu. Kemudian amiloidosis. Amiloidosis ini merupakan suatu penyakit interstitial lung disease juga ya, kemudian sickle cell disease, vaskulitis, penyakit autoimun juga, dan satu lagi adalah perokok. Kemudian pasiennya itu juga yang memiliki underlying cardiac disease itu juga merupakan resiko tinggi untuk terjadinya infak paru seperti itu. Kemudian dengan epidemiologinya itu cukup banyak ya, sekitar 16-31% ya. Nah, kita tahu patogenesisnya adalah ini sebabkan kalau kita tahu bahwa paru itu menerima darah itu dari 2 hal ya. Jadi dari arteri pulmonalis yaitu yang mengandung deoxygenated blood atau darah yang tidak banyak oksigen, kemudian oxygenated blood itu dari sirkulasi bronkial dan juga langsung dari alveoli seperti itu. Sehingga adanya gangguan daripada sirkulasi ini dapat menyebabkan infak paru ataupun nekrosis paru. Jadi kalau kita bicara tentang nekrosis atau infak, jangan berpikir bahwa itu hanya satu pembuluh darah saja. Bisa kemungkinan 3 pembuluh darah di situ ya, bukan 3, 2 pembuluh darah dan 1 direct. Jadi dia dari darah 2, satu lagi langsung dari alveoli. Jadi bisa dari 3 faktor gitu ya. Nah, kemudian inflammatory mediator, jadi dapat menyebabkan
respon inflamasinya dari parenkim yang mengalami iskemik atau infak tadi dapat menyebabkan gangguan pertukaran gas ya, sehingga dapat menyebabkan vasokonstriksi dan bronkokonstriksi lebih lanjut ya, seperti itu. Dan biasanya infak paru itu lebih lebih banyak di lobus bawah dibandingkan lobus atas gitu ya. Kemudian kalau pada vasculitis ya, itu karena deposition daripada antibodi di pembuluh darah ya kan, sehingga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, kemudian mikroaneurisma dan aktivasi makrofag. Kemudian satu lagi adalah cyclosis disease, ada oklusi daripada HB hemoglobin ya, yang dapat menyebabkan iskemik daripada jaringan paru-paru ya. Sebenarnya infak ini bisa merupakan fase lanjutan daripada emboli gitu ya. Jadi bisa klinisnya deep snow, kemudian nyeri dada, kemudian bengkak atau nyeri pada ekstremitas bawah unilateral, dan juga satu lagi adalah demam. Kemudian biasanya pada pasien-pasien dengan infak, biasanya kita ada jumpai adanya nodul paru, dan juga biasanya beberapa pasien itu tidak mempunyai komplain respiratori, jadi tidak ada tidak ada keluhan pernafasan. Tapi ada beberapa mengeluhkan sesak nafas, dan itu juga ada mengeluhkan di dada, dan juga ada hemoptisis. Jadi kalau misalnya ada nodul paru ya, kita jangan berpikir itu suatu massa atau tumor ya, bisa saja itu nodul itu adalah infark paru setelah dibiopsi ya. Nah, ya mohon maaf dok ya, tadi terputus karena tadi ada ini ya, ada ada konsul tadi pasien. Jadi kita lanjut ya. Sudah. Nah tadi ini ya, jadi gambaran CT scan itu sangat membantu ya. Nanti kita jelaskan. Ya. Kemudian CT finding-nya itu kita bisa menjumpai adanya semester. Jadi kalau dia infak paru itu gambarnya bisa seperti nodul gitu ya. Tapi ada namanya Hampton's Hump ya kan, ataupun Westermarck sign ya kan, yang mana dia spesifik tadi tidak begitu sensitif ya gitu ya. Dan juga slide-nya belum ada dok. Oh, belum ada slide-nya ya? Slide-nya juga terputus dok. Oh gitu ya, sebentar ya. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Udah ya. Jadi tadi bisa kita lihat facial sign ataupun adanya nodul, ya kan? Kemudian juga bisa Hampton's Hump ataupun Westermarck, dan cara lain juga kita bisa melihat adanya atelektasis ataupun konsolidasi vokal seperti itu. Nah, ini gambarannya ya. Jadi adanya gambaran seperti
wedge shape triangular seperti kapak ya, ini segitiga. Ini juga ada gambarnya Hampton's Hum ya kan, seperti gambar segitiga seperti ini ya. Kemudian adanya oklusi ya kan dari pembuluh darah ya kan. Ini juga central lucency. Jadi ini ada gambaran seperti lebih terang ya kan pada gambar pembuluh darah, ini menandakan adanya infak paru ya, seperti itu. Ini kita sebut sebagai suatu Hampton's Hum. Kemudian ada disebut dengan Westermarck sign. Jadi Westermarck sign itu adalah adanya dilatasi daripada proksimal daripada pembuluh darah dengan adanya kolaps daripada bagian distal ya. Dan ini kita sebut sebagai suatu Westermarck sign ya. Pengobatannya sih hampir sama ya pada pasien-pasien dengan emboli paru. Jadi kita lihat basicnya itu adalah hemodynamic instability. Jadi bisa menggunakan antikoagulan ya kan. Kalau dia tidak ada kontraindikasi fibrinolitik, ya Anda melakukan fibrinolitik ya, seperti itu. Dan bisa juga menggunakan surgical intervensi langsung untuk mengevaluasi sumbatan atau oklusi embolinya, seperti itu. Dan juga biasanya pasien-pasien dengan infak paru itu mengalami shock obstruktif gitu ya, di mana shock obstruktifnya itu berhubungan dengan emboli parunya tadi, dan juga cardiorespiratory collapse oleh karena persistent hypoxia, seperti itu. Ya, itu aja dari saya ya. Kira-kira dari sini ada yang bertanya sebelum kita masuk materi ARDS?